Negara Wakanda dikenal sebagai negara kaya dengan sumber daya alam melimpah. Namun, di balik megahnya infrastruktur dan kilau gedung pencakar langit, ada cerita suram yang menjadi rahasia umum masyarakat. Salah satu tokoh dalam cerita ini adalah Budi, seorang pejabat tinggi di pemerintahan Wakanda. Budi dikenal luas sebagai orang yang licik dan pandai memanfaatkan posisinya. Dia sering memotong anggaran negara untuk proyek-proyek infrastruktur, dari jalan raya hingga pembangunan rumah sakit. Budi selalu mencari celah untuk mengalirkan sebagian dana tersebut ke kantong pribadinya. Kebiasaan ini dilakukan secara sistematis dan dengan dukungan sejumlah kroninya di pemerintahan. Budi menjalani kehidupan yang sangat mewah bersama keluarganya. Dia tinggal di sebuah rumah yang lebih mirip istana daripada hunian biasa, dengan kolam renang yang panjangnya setara dengan lapangan sepak bola, taman bertema Eropa, dan ruang tamu penuh ornamen emas. Rumah itu menjadi simbol kekayaan yang tidak wajar. Istri Budi, Santi, adalah sosok yang dikenal glamor. Setiap kali menghadiri acara sosial, dia selalu tampil memukau dengan pakaian dan tas bermerek yang harganya mencapai ratusan juta. Tak jarang, Santi memamerkan koleksi perhiasannya di media sosial, menimbulkan kecemburuan sekaligus kemarahan di hati rakyat Wakanda. Kedua anak Budi pun tak ketinggalan menikmati kemewahan yang melimpah ruah. Mereka bersekolah di luar negeri, mengendarai mobil-mobil mewah berharga miliaran, dan seringkali terlihat berpesta di klub-klub eksklusif. Bagi mereka, uang adalah alat yang tidak pernah habis. Sementara rakyat Wakanda harus berjuang dengan pendapatan pas-pasan. Namun, kemewahan ini bukannya tanpa konsekuensi. Di sisi lain kota, rakyat Wakanda menghadapi realitas yang sangat berbeda. Anggaran pendidikan dipotong, menyebabkan banyak sekolah kekurangan fasilitas dasar, rumah sakit umum kekurangan obat dan alat medis, karena dana yang seharusnya dialokasikan telah lenyap entah kemana. Infrastruktur yang dibangun dengan bahan murah sering kali rusak dalam waktu singkat, menambah penderitaan masyarakat. Protes demi protes dilancarkan oleh rakyat Wakanda, namun suara mereka seakan tenggelam di tengah kemegahan korupsi yang terorganisir. Media yang seharusnya menjadi pengawas independen, malah dibungkam oleh uang Budi. Laporan investigasi yang pernah muncul mendadak menghilang, dan para wartawan yang berani mengungkap kebenaran mendapat ancaman serius. Ironisnya, Budi tetap terlihat sebagai sosok pejabat baik hati di depan publik. Dengan piawai, dia menyumbangkan sebagian kecil dari hasil korupsinya untuk kegiatan sosial. Setiap kali ada bencana alam, dia menjadi orang pertama yang muncul di televisi, menyerahkan bantuan yang sebenarnya berasal dari anggaran negara. Publik yang tidak tahu menahu pun terbuai oleh citra dermawan yang dia bangun. Namun, cerita ini tidak selamanya bertahan dalam kesunyian. Suatu hari, seorang pegawai muda bernama Wira yang bekerja di salah satu kementerian tempat Budi bernaung memutuskan untuk bertindak. Wira menemukan bukti bahwa Budi telah mengalihkan dana miliaran ke rekening-rekening luar negeri dengan bantuan seorang jurnalis independen. Dia mulai menyusun laporan yang mengungkap semua praktik kotor tersebut. Sayangnya, langkah Wira bukanlah tanpa risiko. Dia menghadapi intimidasi, ancaman, dan tekanan luar biasa dari pihak-pihak yang terlibat. Bahkan, keluarganya pun ikut menjadi target ancaman. Namun, keberanian Wira menjadi sinyal bahwa ada harapan untuk keadilan di Wakanda. Setelah laporan Wira tentang korupsi Budi mencuat, publik Wakanda sempat diguncang gelombang kemarahan. Protes besar-besaran terjadi di ibu kota, menuntut keadilan atas tindakan Budi yang telah merampok uang rakyat. Wira dan jurnalis yang membantunya menjadi simbol perjuangan rakyat. Namun, cerita keadilan di Wakanda belum selesai. Budi, dengan segala kekayaannya, tidak tinggal diam. Dia segera menggerakkan jaringan kroninya di pemerintahan dan penegak hukum. Langkah pertama yang dia lakukan adalah menyuap aparat kepolisian. Jumlah uang yang diajukan Wira kehilangan validitasnya. Beberapa bukti penting hilang secara misterius di ruang arsip kepolisian. Sementara saksi kunci mendadak mencabut kesaksian mereka ketika kasus Budi dilimpahkan ke pengadilan. Drama baru dimulai. Hakim yang menangani kasus ini dikenal sebagai figur yang tegas dan tidak pandang bulu. Namun, bahkan integritas hakim tersebut runtuh di hadapan tumpukan uang yang ditawarkan oleh Budi. Lewat perantara yang licin, hakim tersebut menerima suap dalam jumlah yang menggiurkan. Keputusan akhirnya sudah dapat ditebak. Budi dinyatakan tidak bersalah karena kurangnya BUKTI yang mendukung. Jaksa yang sebelumnya berjanji akan menuntut Budi dengan hukuman maksimal juga berubah sikap setelah menerima tawaran kompensasi dari Budi.
Jaksa tersebut justru membantu membangun narasi bahwa Wira telah merekayasa laporan tersebut. Wira, sang peniup peluit yang awalnya menjadi pahlawan, malah difitnah sebagai pelaku pemalsuan dokumen. Budi pun kembali ke kehidupan mewahnya dengan sorotan media yang kini berpihak padanya. Dia memanfaatkan pengaruhnya untuk memoles citra publik, menampilkan dirinya sebagai korban fitnah dan politik. Di berbagai wawancara, Budi dengan tenang mengatakan bahwa semua tuduhan terhadapnya hanyalah konspirasi untuk menjatuhkan reputasinya. Media yang telah dibungkam dengan uang besar mempublikasikan berita sesuai narasi yang diinginkannya. Kehidupan di Istana Megah Budi kembali seperti sedia kala. Santai, istrinya melanjutkan kegiatan sosialnya yang penuh pencitraan. Kedua anaknya tetap menikmati kemewahan hidup tanpa beban. Mobil-mobil mewah kembali melintasi jalan raya Wakanda, mengingatkan rakyat akan ketidakadilan yang mereka rasakan. Namun, di sisi lain, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada sistem hukum Wakanda. Protes yang awalnya membara perlahan mereda karena intimidasi dan tekanan para aktivis yang mencoba menggalang kekuatan menghadapi ancaman serupa dengan yang dialami Wira. Bahkan Wira sendiri terpaksa melarikan diri ke luar negeri untuk menyelamatkan nyawanya. Budi berhasil membuktikan satu hal, di Wakanda, kekayaan dan koneksi dapat membeli keadilan. Namun, keberhasilannya bukanlah kemenangan sejati. Di balik senyum dan pesta-pesta mewah yang dia gelar, ada kekosongan moral yang tidak dapat dia isi. Wira, meski terusir dari tanah airnya, menjadi inspirasi bagi generasi muda yang bertekad memperbaiki sistem yang bobrok. Mereka yang diam-diam bersumpah untuk melawan korupsi tahu bahwa perjuangan belum berakhir. Kisah ini adalah pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi membutuhkan keberanian dan konsistensi. Meski Budi lolos kali ini, benih-benih perlawanan sudah tertanam di hati rakyat Wakanda. Perubahan mungkin membutuhkan waktu, tetapi harapan tidak pernah benar-benar padam. Setelah berhasil lolos dari jerat hukum, Budi merasa tidak ada yang mampu menyentuhnya. Dalam pikirannya, kekayaan yang ia kumpulkan dari hasil korupsi adalah bukti kecerdasannya, bukan kejahatan. Untuk merayakan kebebasannya, Budi memutuskan mengajak keluarganya berlibur dengan menggunakan mobil mewah Mercedes di kelas Brabus yang baru saja dibelinya. Mobil itu dengan harga fantastis hasil memotong anggaran negara, menjadi simbol supremasi dirinya di atas hukum. Tujuan liburan kali ini adalah sebuah villa terpencil di pegunungan Wakanda. Dengan percaya diri, Budi sendiri yang mengemudikan mobil tersebut. Sepanjang perjalanan, dia dan keluarganya tertawa menikmati kemewahan yang mereka miliki. Seolah-olah dunia hanya milik mereka. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi saat melewati jalan kecil di tengah hutan. GPS yang mereka andalkan kehilangan sinyal. Budi yang tidak terbiasa dengan medan seperti itu mulai salah mengambil arah. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, jalan semakin sulit dilewati dan langit semakin gelap. Meski keluarganya mulai cemas, Budi tetap yakin bahwa dia bisa menemukan jalan keluar. Ketika mencoba menyeberangi sebuah jalan setapak yang licin, mobil mewah itu tergelincir ke dalam jurang kecil. Budi dan keluarganya berhasil keluar dari mobil dengan selamat. Tetapi mereka kini benar-benar terjebak di tengah hutan tanpa bantuan. Budi, yang biasanya memerintah orang lain, kini harus berjalan kaki mencari bantuan. Dalam gelapnya malam, dia berjalan sendirian sambil membawa senter kecil. Namun, nasib buruk belum selesai menghampirinya. Saat mencoba menuruni bukit, tanah yang dia pijat tiba-tiba longsor. Budi terjatuh dan tubuhnya terbentur batu besar di dasar lereng. Tidak ada yang mendengar teriakannya, tidak ada yang datang untuk menolong. Di tempat dia jatuh, segerombolan celeng liar mencium bau darah yang mengalir dari luka-lukanya. Dengan cepat, celeng-celeng itu mendekat dan mulai mengoyak jasadnya. Dalam hitungan menit, tubuh Budi yang dulu hidup mewah dan penuh kuasa lenyap menjadi santapan binatang buas keesokan paginya. Santi dan kedua anaknya yang berhasil menemukan jalan keluar dari hutan dengan bantuan penduduk setempat, kembali ke tempat terakhir mereka melihat Budi. Yang mereka temukan hanyalah sisa-sisa pakaian dan sepatu mahal yang terkoyak, serta jejak darah yang tersebar di sekitar. Menyadari apa yang telah terjadi, tangis Santi pecah. Kedua anaknya menangis histeris, memanggil nama ayah mereka yang kini hanya tinggal kenangan. Namun, bagi banyak orang Wakanda yang mendengar cerita ini, kematian Budi dianggap sebagai karma atas perbuatannya. Hutan, yang dia anggap sebagai penghalang kecil dalam perjalanannya, telah menjadi akhir yang tragis dan mengerikan. Jasadnya yang dimakan celeng menjadi simbol bahwa alam memiliki cara sendiri
untuk menegakkan keadilan, keluarga Budi, meski hidup dengan sisa kekayaan yang masih ada, kini harus menghadapi stigma dan penyesalan yang tidak akan pernah hilang. Santi sering terlihat menangis di rumah megah mereka, sementara anak-anaknya perlahan menarik diri dari sorotan publik. Kemewahan yang dulu mereka banggakan kini terasa hampa, menjadi pengingat akan keserakahan dan kejatuhan yang tidak terelakkan. Kisah Budi menjadi pelajaran pahit di Wakanda, bahwa kekayaan hasil korupsi tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati bagi rakyat. Ini adalah penegasan bahwa keadilan, meski lambat, pada akhirnya akan datang dengan caranya sendiri. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Bagi rakyat, ini adalah penegasan bahwa keadilan, meski lambat, pada akhirnya akan datang dengan caranya sendiri.